إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kita kepada takwa, dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpegang teguh dengan petunjuk dan kebenaran, dan menjauhi apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Sesungguhnya tidak ada satu kebaikan pun yang dapat mengantarkan seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali telah beliau jelaskan, dan tidak ada keburukan yang dapat menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala kecuali telah beliau peringatkan. Salawat dan salam kepada Sayyid para Nabi, Nabi akhir zaman, Rasul yang syariatnya telah sempurna, Rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna. Semoga salawat dari Allah senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, serta yang disebut keluarga beliau karena menjadi pengikut beliau yang sejati hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya ada dua adab penting pada hari Jumat saat mendengarkan khutbah Jumat yang perlu dijelaskan dan perlu diingatkan. Pertama, diam dan tidak berbicara saat mendengarkan khutbah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghawta." Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, "Diamlah, khatib sedang berkhutbah," sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dilarang al-habwah, yaitu duduk sambil memeluk lutut saat mendengarkan khutbah. Dari Sahal bin Mu'adz, dari bapaknya Mu'adz bin Anas al-Juhani, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hubwah
yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini hasan. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan 3 wasiat agung sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, iringilah kesalahan dengan melakukan kebaikan, niscaya hal itu menjadi penghapusnya, dan bergaullah dengan orang-orang dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, ia berkata hadis ini hasan, dan banyak diriwayatkan pada riwayat yang lain berkata hasan sahih. Inilah 3 wasiat dalam bermuamalah kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ketiga wasiat ini menghimpun seluruh kebaikan. Wasiat yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Sebagaimana tadi yang disebutkan di dalam hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Seorang muslim seharusnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak-hak Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun, menjauhi apa yang Allah larang. Memang realitanya seseorang tidak bisa konsisten dalam hal tersebut. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membuat syariat untuk bertobat dan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan peluang untuk beramal saleh sebagaimana kalimat berikutnya di dalam hadis, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kesalahan dengan melakukan kebaikan, niscaya hal itu menjadi penghapusnya. Oleh karena itu wasiat yang kedua adalah apabila seseorang jatuh kepada kesalahan dan dosa, baik berupa ucapan ataupun amalan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, hendaknya seseorang mengiringinya dengan amal kebajikan, dengan amal kebaikan. Mudah-mudahan amal kebaikan tersebut bisa menutupi dosanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Surah Hud ayat 114. Dan kebaikan terbesar dalam hal ini adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat akan menghapuskan keburukan yang telah kita lakukan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk selalu istiqamah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk selalu taat kepadamu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang baik antara seseorang dengan Rabb-nya tidak akan sempurna kecuali seseorang memperbaiki juga hubungannya dengan sesamanya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya mengatakan, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Dan bergaullah dengan orang-orang dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, wasiat yang ketiga adalah berinteraksi dengan interaksi yang baik kepada sesama. Dari 3 kalimat dalam hadis ini, Nabi mengajarkan kita yang pertama-tama untuk memperhatikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam muamalah dengan Allah, kita pasti banyak sekali kekurangannya. Ada masa-masa kita melakukan pelanggaran. Karena itu, kita dianjurkan untuk bertobat dan melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk menyempurnakan kedua hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kita untuk berinteraksi sosial dengan interaksi yang baik, berakhlak yang baik kepada sesama makhluk. Seseorang hendaknya berusaha semaksimal kemampuannya untuk berbuat baik kepada sesama, menahan segala keburukan terhadap mereka, baik keburukan hati kita, lisan kita, maupun anggota badan kita. Inilah inti akhlak yang mulia. Berbuat baik dengan menahan diri dari berbuat buruk kepada mereka. Siapa yang berusaha melakukannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya taufik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Surah Al-Ankabut ayat 69. Jagalah 3 wasiat Nabi ini. Tanamkan benar-benar pada diri kita, khususnya dalam muamalah yang kita lakukan. Bermuamalahlah kepada Allah dengan ketakwaan. Iringilah kekurangan-kekurangan dan perbuatan dosa yang kita lakukan dengan taubat dan istighfar. Dan bergaullah dengan masyarakat dengan akhlak yang baik. Kalau kita melakukan ketiga hal ini, bergembiralah dengan mendapatkan keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله